Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan mentor Kak Fajar Nur Aulia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai final project kami yang bertemakan implementasi data warehouse dan data mart untuk visualisasi data analis dan pelanggan DVD rental dengan Tableau. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azahra Ananda Putri dari Universitas Mercubuana, Jakarta. Yang kedua, ada Nurul Indah Amalia dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang ketiga, ada Egar Cesario Firmansyah dari Universitas Negeri Surabaya. Yang keempat, ada Saskia Dwi Mardania dari Universitas Trunojoyo, Madura. Dan yang terakhir ada Andi Umu Amalia dari Universitas Negeri Makassar. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, pada Saskia, dipersilakan. Baik, pada latar belakang. Di era digital saat ini, pengelolaan data sangat penting untuk kunci keberhasilan operasional bisnis, termasuk industri persewaan DVD. Kami menggunakan sebuah database, yaitu database DVD rental, yang mencangkup data pelanggan, transaksi, dan inventaris untuk proyek ini. Tujuan utamanya yaitu untuk mengevaluasi kemampuan mengelola dan memvisualisasikan data melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada dari staging area, yaitu persiapan data mentah. Lalu yang kedua ada data warehouse. Yang ketiga ada integrasi data terpusat. Lalu ada data mart sebagai subbab data untuk analisis. Dan yang terakhir adalah dashboard interaktif, yang dimana hasil akhirnya ini kita menggunakan sebuah tableau untuk memungkinkan analisis pola pelanggan, performa penjualan, dan kategori film terpopuler. Dataset ini memungkinkan analisis seperti pola pelanggan, performa penjualan, dan kategori populer untuk menjadikan ideal untuk studi pengelolaan data berbasis analisis strategis. Alasan pemilihan database. Pada kali ini, alasan kami memilih database DVD rental karena menggambarkan skenario bisnis yang nyata dalam industri penyewaan DVD. Dengan struktur data yang sederhana, namun mencangkup berbagai elemen operasional penting. Dataset ini menyediakan peluang untuk menganalisis aspek-aspek seperti identifikasi kategori film yang paling diminati, pola perilaku pelanggan, performa penjualan, hingga pengelolaan inventaris secara efektif. Keunggulannya ada di antara lain yaitu kompatibilitas database ini dengan berbagai alat analisis data seperti Tableau, Power BI, dan Pentaho, yang mana pada kali ini mendukung eksplorasi data secara mendalam yang menjadikannya pilihan ideal untuk studi pengolahan data dan pengambilan keputusan berbasis analisis strategis. Baik, selanjutnya ada tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk mengelola dan menyajikan data dari database DVD rental melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tujuan spesifik proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada membuat staging area. Membuat staging area berarti menyediakan staging area untuk mengumpulkan data dari database DVD rental dan memuatnya ke PostgreSQL sebagai langkah awal pengelolaan. Yang kedua yaitu merancang data warehouse. Tahapan ini yaitu berarti melakukan proses pembersihan dan transformasi data, serta mendesain data warehouse yang mencakup tabel dimensi, tabel fakta, dengan memanfaatkan Pentaho. Hasil akhirnya akan disimpan di dalam PostgreSQL. Yang ketiga yaitu ada menyusun data mart. Menyusun data mart berarti membentuk data mart dengan fokus analisis tertentu yang sesuai dan relevan berdasarkan data dari data warehouse. Dan yang terakhir yaitu membuat visualisasi data. Tahapan ini berarti mengembangkan dashboard interaktif dengan menggunakan Tableau untuk menampilkan hasil analisis dan wawasan yang diperoleh dari data mart. Selanjutnya itu ada penjelasan mengenai database yang kami gunakan, yaitu database DVD rental. Yang pertama itu berisi informasi mengenai pelanggan dan juga transaksi. Tabel customer menyimpan data pelanggan.
Hubungannya dengan tabel rental mencatat transaksi penyewaan, sementara pembayaran dicatat di tabel payment. Yang kedua ada address. Tabel address mencatat alamat pelanggan, staf, dan juga toko. Alamat ini dikaitkan dengan tabel city yang terhubung ke tabel country. Selanjutnya ada staf dan juga toko. Tabel staf menyimpan data staf yang bekerja di toko. Hubungan ini relevan dengan manajemen toko atau tabel store dan juga pembayaran. Dan yang keempat ada film, aktor, dan juga kategori. Tabel film menyimpan detail film termasuk judul, deskripsi, dan juga bahasa yang digunakan. Hubungan antara film dan aktor direkam di tabel penghubung yaitu film aktor, sedangkan kategori film dicatat melalui film kategori yang terhubung ke dalam tabel kategori. Dan terakhir ada inventaris dan juga penyewaan. Stok film disimpan di tabel inventory yang terkait dengan toko atau tabel store, dan penyewaan yaitu tabel rental. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tahapan kali ini ada 4 tahapan proyek, yaitu ada staging area, yang dimana prosesnya untuk mengumpulkan, membersihkan, dan mempersiapkan data mentah sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yang berfungsi sebagai menyediakan data yang bersih dan siap digunakan untuk pengolahan lebih lanjut. Lalu ada tahapan data warehouse, yang dimana prosesnya yaitu membuat repositori terpusat yang terdiri dari tabel, dimensi, dan tabel fakta menggunakan skema STAR. Fungsinya yaitu menyimpan data terstruktur untuk analisis menyeluruh. Lalu ada data mart, yang dimana proses membuat subset data spesifik sesuai kebutuhan seperti analisis pelanggan, penjualan, dan inventaris, yang berfungsi untuk mempermudah analisis dengan fokus pada topik tertentu. Lalu yang terakhir ada dashboard, yaitu prosesnya membuat visualisasi data interaktif di Tableau dengan menggunakan data dari data mart. Fungsinya sendiri yaitu menampilkan wawasan yang mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu pada kali ini kita memakai beberapa tools yang digunakan dalam proyek ini. Ada PostgreSQL, yang dimana PostgreSQL ini menyimpan sebuah data mentah hingga data warehouse. Dan Dbeaver, pengolahan data yang efisien. Lalu ada Pentaho, yang dimana kita akan memproses sebuah ETL, extract, transform, and load. Lalu ada Tableau yang terakhir ini untuk visualisasi yang lebih interaktif untuk analisis data. Pada kali ini ada implementasi dan hasil. Bab ini menjelaskan sebuah penerapan tahapan proyek yang mencakup sebuah proses teknis, kendala, dan hasil yang diperoleh. Fokusnya meliputi pengolahan data dari input database ke PostgreSQL, pembuatan staging area, desain data warehouse, pembuatan data mart, hingga pembuatan dashboard untuk visualisasi dan analisis data. Penjelasan ini memberikan gambaran tentang bagaimana data diolah dan disajikan untuk mendukung analisis bisnis. Lalu ada input database ke PostgreSQL. Langkah awalnya yaitu implementasi melibatkan pengimporan database DVD rental. Formatnya yaitu tar sebagai sumber data untuk analisis. Lalu proses ini dilakukan menggunakan beberapa tools seperti pgadmin4, PostgreSQL, dan Dbeaver. Pada tahapan ini meliputi beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, yaitu menyiapkan database dan tools. Pertama, konfigurasi pgadmin4, lalu membuat database baru di server PostgreSQL. Yang kedua ada proses restore, yaitu memuat file tar ke database menggunakan fitur restore pada PostgreSQL. Untuk selanjutnya, yaitu ada implementasi staging area. Staging area sendiri merupakan tempat sementara untuk memproses data mentah sebelum dimuat ke data warehouse. Tahapan ini dilakukan di Dbeaver dan Pentaho Data Integration untuk mendukung proses extract, transform, and load atau yang disebut juga ETL. Di Dbeaver, pertama kita harus membuat database staging DVD rental yang digunakan sebagai tempat transit data agar data asli dan hasil staging
staging tidak tercampur. Untuk selanjutnya, kita harus membuat kerangka table, yang dimana kita bisa menyalin query dari database asli dan memodifikasinya agar sesuai kebutuhan. Perubahan dilakukan untuk menyederhanakan tipe data, menghapus foreign key, serta menyesuaikan kolom tertentu agar proses ETL lebih fleksibel dan efisien. Untuk selanjutnya juga, pada tahap defer, kita harus membuat yang namanya skema. Skema ini kita namain log, yang dapat mendukung pencatatan aktivitas data selama proses staging. Skema ini juga mencangkup dua table, yaitu ada log table masuk dan staging log, yang digunakan untuk melacak data yang masuk dan proses yang berlangsung. Setelah tahapan di defer telah selesai, tahap berikutnya adalah implementasi proses ETL di Pentaho. Pembuatan staging area di Pentaho adalah hal yang perlu kita siapkan, ada transformasi dan job yang saling berhubungan satu sama lain untuk proses ETL. Di sini kita menggunakan 3 transformasi dan 2 job, di mana transformasi pertama berupa list table, yang kegunaannya untuk mengumpulkan informasi table dari database sumber, yaitu OLTP, dan mengarahkan data ke koneksi staging sebagai tempat penyimpanan sementara atau staging area. Yang kedua ada transformasi log table masuk yang digunakan untuk mentransfer data staging area sembari mencatat waktu masuknya data staging area untuk keperluan pelacakan log dan memastikan proses ETL dapat dimonitor dengan baik. Untuk yang ketiga yaitu ada transformasi read data. Transformasi ini digunakan untuk mengambil data dari database sumber, yaitu LTP, menggunakan query ekstraksi yang dimana menggunakan juga variabel name, tabel name, dan mencatat statistik seperti jumlah record dan waktu proses di local LTP, dan menyimpan data statistik tersebut ke skema staging log. Yang keempat yaitu merupakan job execute data, di mana job ini digunakan untuk mengelola proses ETL, seperti membaca data, mencatat jumlah record dan waktu proses, memvalidasi kesesuaian data, serta mencatat hasil akhir di log tabel masuk. Yang kelima ada job main job, di mana merupakan ini langkah terakhir dari proses ETL, yang digunakan untuk orkestrator menjalankan seluruh proses ETL mulai dari transformasi list table, memproses data di job execute, hingga memastikan semua selesai tanpa error. Ketika proses ETL sudah selesai tanpa kendala, maka data akan terinput ke staging area dan siap digunakan untuk tahap berikutnya, yaitu desain data warehouse yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai implementasi data warehouse. Struktur data warehouse didesain dengan membuat tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta berisi data kuantitatif seperti penjualan dan tabel dimensi berisi atribut untuk analisa. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi yang pertama, tabel dimensi, dim customer and address. Membuat transformation bernama dim customer and address dan menambahkan komponen-komponennya. Selanjutnya yaitu membuat tabel dimensi dim store and inventory dan dim payment and rental, membuat transformation bernama dim customer and address dan menambahkan komponen-komponennya. Yang ketiga yaitu pembuatan tabel dimensi dim film, menyiapkan komponen-komponen seperti tabel input, stream lookup, select value, sort rows, and sequence and table output. Selanjutnya adalah pembuatan tabel dimensi dim country. Pengambilan data dari tabel city dan country menggunakan SQL query yang menggabungkan keduanya. Berdasarkan country ID, setelah itu tambahkan sequence dengan nama SK country. Kelima, pembuatan tabel dimensi dim staff.
pembuatan query untuk tabel staff dengan pengambilan data terkait staff, ID, first name, email, dan lainnya. Lakukan hal yang sama untuk table address untuk mengambil informasi terkait alamat. Setelah itu, gunakan komponen string lookup untuk menggabungkan informasi dari kedua table berdasarkan address ID. Selanjutnya itu pembuatan tabel dimensi dim date untuk data tanggal menggunakan komponen generate rows. Untuk menentukan tanggal, masukkan komponen add sequence untuk memberi nama unit pada setiap baris. Lalu memakai kalkulator untuk menghitung atribut, memasukkan komponen string lookup untuk informasi tambahan terkait tanggal seperti nama bulan atau hari. Selanjutnya yaitu pembuatan tabel fakta atau fact rental menggunakan komponen generate rows untuk membuat baris dan tanggal. Sebagai dasar dari tabel dimensi, dimasukkan komponen string lookup untuk informasi tambahan terkait tanggal seperti nama bulan atau hari. Selanjutnya implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada implementasi data mart. Dalam proses implementasi ini, kita berfokus pada analisis customer, sales, dan inventory dari database DVD rental. Yang merupakan data diambil dari data warehouse, mencakup tabel fakta dan tabel dimensi, yang diolah menggunakan Pentaho dan dimuat ke PostgreSQL melalui dbeaver. Tahapan utamanya yaitu pertama ada pembuatan skema data mart, di mana kita harus membuat skema baru di PostgreSQL bernama data mart untuk menampung hasil transformasi. Yang kedua yaitu proses transformasi di Pentaho, seperti gambar di samping. Pertama, kita harus menginputkan tabel fakta, di mana semua kolom dari tabel fakta rental dimasukkan ke transformasi tersebut. Yang kedua yaitu ada input dan lookup tabel dimensi. Di sini ada 7 tabel dimensi yang harus kita inputkan, yaitu pertama ada dim country yang memuat data negara dan pelanggan. Yang kedua ada dim customer and address yang memuat data detail pelanggan dan alamat. Yang ketiga ada dim film yang memuat informasi detail film. Yang keempat ada dim payment and rental yang memuat data pembayaran dan rental. Yang kelima ada dim date yang memuat informasi waktu transaksi, dan yang keenam ada dim staff memuat informasi dan karyawan, dan yang ketujuh ada dim store and inventory yang memuat informasi toko dan inventaris. Tahap selanjutnya yaitu kita harus menyeleksi kolom dan pengurutan, di mana memilih kolom relevan dengan select values dan mengurutkan data menggunakan sort rows. Yang keempat, yaitu tahap terakhir, eksekusi dan transfer ke data mart dengan menjalankan transformasi di Pentaho dan memuat hasilnya ke data mart di PostgreSQL seperti gambar di samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai implementasi dashboard. Selanjutnya, untuk implementasi dashboard, kita akan membuat dashboard. Yang pertama, yaitu proses pembuatan dashboard dilakukan menggunakan Tableau versi 2024.3 untuk visualisasi data interaktif. Tableau dihubungkan dengan database DWH DVD rental pada PostgreSQL dengan tabel data mart sebagai sumber data utama. Analisis mencakup topik customer, sales, dan inventory yang dirancang dalam beberapa worksheet dan diintegrasikan ke dalam dashboard. Lalu selanjutnya kita membuat analisis dashboard customer. Untuk langkah pertama yaitu membuat worksheet seperti customer rented movies, lalu popular kategori by customer, dan customer by country. Untuk langkah selanjutnya yaitu visualisasi menampilkan data pelanggan, kategori favorit, dan total pelanggan berdasarkan negara. Semua worksheet digabungkan ke dalam dashboard customer.
Untuk gambarnya seperti ini untuk tata letaknya dashboard customer. Yang pertama ada customer rented movies, yaitu analisisnya film yang dirental customer. Untuk selanjutnya yaitu popular kategori by customer, analisisnya yaitu customer yang dimiliki kategori. Untuk selanjutnya yaitu total customer by country, analisisnya yaitu customer yang dimiliki negara. Next. Untuk yang kedua yaitu analisis dashboard sales. Langkah pertama yaitu membuat worksheet seperti sales by inventory, sales by moon, top film sales, dan sales by store. Untuk langkah kedua yaitu visualisasi menganalisis total penjualan per inventory, per bulan, film terlaris, dan penjualan per toko. Langkah selanjutnya yaitu semua worksheet digabungkan ke dalam dashboard sales. Next. Untuk gambar dashboard sales seperti berikut. Yang pertama itu ada worksheet sales by inventory. Sales by inventory itu analisisnya yaitu sales atau penjualan dari inventory. Untuk selanjutnya yang bagian kiri ada sales by moon, yaitu analisisnya sales atau penjualan dari tanggal, bulan, dan tahun. Untuk yang bagian kanannya yaitu ada top film sales. Analisisnya yaitu top total sales dari film. Untuk yang bawahnya ada sales by store. Analisisnya yaitu total sales atau penjualan dari store atau toko. Untuk yang ketiga ada analisis dashboard inventory, yaitu langkah pertama membuat worksheet total inventory dan inventory by city. Untuk yang kedua visualisasi menampilkan total penyimpanan serta distribusi inventaris berdasarkan kota. Yang ketiga, semua worksheet digabungkan ke dalam dashboard inventory. Untuk gambarannya dashboard inventory seperti berikut. Dan analisisnya yang pertama total inventory, itu analisisnya total inventory di setiap negara. Untuk yang bawahnya ada inventory by city, analisisnya yaitu total inventory di setiap kota berdasarkan negara. Untuk selanjutnya yaitu main dashboard. Pada main dashboard, semua analisis digabungkan ke dalam main dashboard untuk menyajikan visualisasi yang rapi, informatif, dan menarik. Dashboard ini mempermudah pengguna memahami data dari berbagai aspek bisnis secara terpadu. Berikut adalah gambar dari main dashboard. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Yang pertama, secara performa bisnis secara keseluruhan. Jumlah pelanggan mencapai 114.851 orang. Total penjualan tercatat sebanyak 2.179.768 unit DVD. Total inventaris yang tersedia saat ini adalah 727.916 unit DVD. Yang kedua, film dengan penjualan tertinggi. Film Harry Idaho menjadi film dengan penjualan tertinggi mencapai 18.741 unit. Storm Happiness mencapai 14.116 unit dan Ridgemont Submarine yaitu 13.227 unit. Sweetheart Suspect 4.451 unit dan Loose Inch 521 unit. Hal ini menunjukkan performa yang jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa minat pelanggan cenderung terkonsentrasi pada film-film tertentu saja. Yang ketiga itu ada kategori film terpopuler. Kategori action memiliki pelanggan terbanyak, yaitu sebanyak 11.149 pelanggan. Kemudian disusul oleh drama yaitu sebanyak 9.966 pelanggan, dan ada klasik yaitu sebanyak 8.102 pelanggan. Beberapa kategori film dengan pelanggan lebih sedikit seperti komedi yaitu sebanyak 5.302 pelanggan dan juga travel yaitu sebanyak 4.858 pelanggan. Hal ini menunjukkan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui strategi promosi yang tepat. Selanjutnya ada distribusi pelanggan. Berdasarkan peta visualisasi, pelanggan DVD rental tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
dengan jumlah signifikan di area tertentu. Hal ini menunjukkan potensi pasar yang masih dapat digali lebih lanjut dan lebih dalam untuk memperluas layanan bisnis. Dan yang terakhir itu ada manajemen inventaris, yaitu jumlah total inventaris sebesar 727.916 unit yang memerlukan evaluasi lebih lanjut agar dapat disesuaikan dengan permintaan film-film yang paling diminati. Inventaris yang tidak bergerak berpotensi menjadi beban biaya yang tidak perlu bagi bisnis. Baik, sekian sudah presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan kami pada kali ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut di bidang visualisasi data. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun perbuatan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.